Jawab Rocky. Inspiratif hidup. Jangan jadikan kegagalan kemarin sebagai penghambat hari ini. Semangat untuk membuat hari esok lebih baik melalui hari ini. 178. Membeli perusahaan Best Express. Hal semacam ini sangat umum di dunia bisnis dan hiburan. Orang-orang kaya ini memiliki aset di atas ratusan miliar. Mereka bekerja setiap pagi dan malam. Pasangan suami istri pun pada dasarnya memiliki waktu bersama yang sangat sedikit dan lebih banyak terpisah. Jadi, banyak orang akan mencari seseorang untuk menggantikan pasangannya saat bekerja. Di dunia bisnis, para bos ini pada dasarnya mencari bawahan. Sedangkan di industri hiburan, banyak dari mereka yang tidak hanya menjadi pasangan saat syuting drama, tetapi juga tidur bersama di hotel. Cynthia tahu bahwa dengan posisi Wenardi di perusahaan, akan sangat mudah jika mereka berdua tidak ingin diketahui orang lain. Selain itu, Sean sudah sangat mempercayainya dan tidak akan memeriksanya. Bahkan jika Sean ingin menyelidiki, dengan perilaku Cynthia dan juga dengan strategi Wenardi, keduanya tidak akan pernah meninggalkan bukti apapun dan Sean pun tidak akan bisa menemukan apapun. Namun, Cynthia tidak akan melakukan hal ini. Jika itu Gianna, kemungkinan dia akan setuju. Tapi, Cynthia bukan wanita seperti itu. Wapresdir Wenardi, saya harap Anda menghormati istri Anda dan saya. Saya tidak akan menjalin hubungan percintaan tersembunyi dengan Anda karena saya sama sekali tidak menyukai Anda. Kata Cynthia dengan tegas. Saya tidak akan mencurangi pacar saya hanya untuk sebuah pekerjaan. Selamat tinggal. Cynthia mendorong Wenardi dan bersiap untuk pergi. Tetapi, Wenardi tidak menyerah. Wenardi melangkah maju lagi dan berdiri di depan Cynthia. Lalu berkata, Cynthia, pikirkan dengan jernih. Aku berani mengatakan bahwa di seluruh Banten, hanya aku, Wenardi Hendarto, yang berani menyinggung keluarga Liono dan menerimamu. Jika kamu melewatkan kesempatan ini, tidak ada perusahaan di Banten yang berani mempekerjakanmu. Cynthia tahu bahwa apa yang dikatakan Wenardi tidak salah. Jika bukan karena latar belakang Wenardi dan obsesi pria itu terhadapnya, Cynthia yakin Wenardi tidak akan menyinggung keluarga Liono hanya untuk mempekerjakannya. Cynthia berkata, kalau begitu, saya akan meninggalkan Banten, lalu pergi ke kota manapun dan hidup sederhana dengan pacar saya. Hahaha, Wenardi tertawa liar. Apakah kamu masih Cynthia yang kukenal? Bisa-bisanya terpaksa pergi setelah datang ke Banten kurang dari 3 hari. Aku bahkan mengira kamu akan menjadi direktur cantik pertama di Banten, seperti saat di Jakarta. Lalu membiarkan semua bos kaya di Banten bersujud di bawah rokmu dan membuat mereka tunduk padamu. Aku bahkan mengira kamu akan menjadi ratu dunia bisnis di Banten. Tapi, ternyata kamu menyerah begitu saja. Cibir Wenardi. Cynthia mengepalkan tinjunya. Bagaimana bisa dia rela pergi seperti ini? Kenapa dia tidak ingin menjadi ratu bisnis Banten? Dia sama sekali bukan tipe wanita yang suka hidup sederhana. Bahkan jika benar begitu, Cynthia juga tidak akan memilih untuk dipelihara oleh pria tua itu. Ketika melihat Cynthia sedikit terbujuk, Wenardi berkata dengan lembut lagi, aku tahu pacarmu tidak punya uang dan aku tahu kamu sangat menyukainya. Aku tidak akan merampasmu darinya. Di rumah, kamu masih miliknya. Aku hanya berharap untuk bersenang-senang denganmu saat bekerja dan di perjalanan bisnis. Oke. Wenardi sangat dekat dengan Cynthia. Ketika melihat wajah menakjubkan Cynthia, Wenardi tidak tahan lagi dan ingin langsung mencium Cynthia. Wenardi sendiri sudah memiliki banyak wanita. Dia tahu bahwa banyak wanita memiliki prinsip yang kaku dan tidak akan melonggarkan beberapa prinsip mereka. Namun, tetap ada cara untuk menghadapi wanita seperti ini, yaitu dengan menggunakan tindakan. Wenardi berniat untuk langsung menciumnya.
Jika Cynthia setuju atau ragu-ragu, bahkan tanpa mengatakan bersedia, maka itu sudah dianggap berhasil. Plak. Cynthia tidak memberi Wenardi kesempatan dan menamparkan wajahnya hingga kacamatanya terlepas. Dia pun berdiri di sana dengan linglung. Maaf, kata Cynthia pada Wenardi. Cynthia segera berjalan keluar dari kantor Wenardi. Setelah Cynthia pergi, Wenardi mengambil kacamatanya dalam diam dan berkata dalam hati, sebenarnya pria macam apa yang membuat Cynthia begitu mencintainya hingga bahkan rela melepaskan kariernya demi laki-laki itu. Jika Cynthia mengikuti orang tidak berguna semacam ini, dia pasti akan benar-benar menderita. 1 jam kemudian, Cynthia sudah sampai di rumah. Sementara Sean baru kembali sekarang karena harus berurusan dengan pemindahan kepemilikan rumah. Hari ini Yoga dan keluarga Leono diperlakukan dengan sangat menyedihkan. Anggap saja ini pembalasan karena sudah menindas Cynthia sebelumnya. Perasaan Sean pun sangat gembira. Ketika bertemu Cynthia, Sean bertanya, sayang, bagaimana wawancaramu hari ini? Apa Best Express mempekerjakanmu? Begitu Cynthia melihat Sean, dia langsung melompat ke pelukan Sean seperti gadis kecil berusia 5 atau 6 tahun dan mulai menangis. Dalam 7 tahun terakhir, Cynthia tidak pernah melakukan ini pada siapapun. Selama ini, dia harus menanggung rasa sakit dalam diam dan menanggungnya sendiri. Tetapi, setelah memiliki Sean, dia bersedia bersembunyi di pelukan Sean untuk memberi dirinya sedikit penghiburan. Sebagai pacar Cynthia, Sean merasa sangat hancur melihat pacarnya begitu sedih. Cynthia, ada apa? Apakah Best Express tidak mempekerjakanmu? Cynthia terisak. Ya, tidak akan ada perusahaan yang menginginkanku di Banten. Sean menepuk punggung Cynthia dan memeluknya erat-erat. Dia sama sekali belum pernah melihat Cynthia merasa teraniaya seperti ini. Cynthia, jangan sedih. Percayalah, semuanya akan segera membaik. Perusahaan Best Express itu pasti akan mempekerjakanmu. Selain itu, mereka bahkan akan menjadikanmu wapresdir dan bahkan presdir. Kamu akan memancarkan bakatmu di dunia bisnis, seperti saat kamu berada di Jakarta. Percayalah padaku. Sean menghibur Cynthia dan Cynthia pun segera tertidur di pelukan Sean. Setelah Cynthia tertidur, Sean perlahan menggendongnya ke tempat tidur dan meletakkannya dengan lembut, lalu menutup pintu kamar dan berjalan keluar. Aku tidak bisa membiarkan Cynthia pergi keluar sendirian lagi dan ditolak seperti ini. Dia adalah pacarku. Sudah saatnya aku melakukan sesuatu untuknya, pikir Sean. Akhirnya Sean menghubungi kakeknya dan berkata, kakek, aku ingin membeli Best Express. Sean berpikir seperti ini bukan karena hari ini Cynthia ditolak oleh Best Express dan menangis dengan getir. Dia sebenarnya sudah merencanakan hal ini sejak dulu. Sean ingin membeli Best Express untuk berurusan dengan secepat kilat Express dan keluarga Leono. Dia ingin mengalahkan secepat kilat Express melalui Best Express dan menjadikan Best Express perusahaan logistik terbesar di Indonesia. Bukankah Giana bilang bahwa Sean baru disebut pria jika membalas melalui jalur bisnis? Baiklah kalau begitu. Sean akan berurusan dengan Yoga di bidang bisnis. Charles sedikit terkejut dan bertanya, apakah kamu ingin melanjutkan pelatihan bisnismu? Baiklah. Best Express adalah perusahaan yang lebih sulit untuk dikelola daripada grup Citra Abadi. Jika kamu bisa membuatnya menjadi lebih baik daripada secepat kilat melalui jabatanmu sebagai presdir, maka pelatihanmu akan dianggap berhasil. Sean menjawab, kakek, mohon maaf. Kali ini bukan aku yang ingin menjadi presdir. Aku melakukannya karena ingin pacarku, Cynthia Yandra, menjadi presdir Best Express. Sean masih ingin terus menyembunyikan identitasnya untuk saat ini dan tidak ingin menjadi presdir perusahaan pengiriman kilat terbesar kedua di Indonesia dengan cara yang begitu menonjol. Jika Sean benar-benar menjadi presdir lagi, maka kemungkinan dua bersaudara,
Giana dan Yuana akan datang padanya keesokan harinya. Satu akan meminta rujuk lagi, sementara yang satunya lagi akan meminta untuk dinikahi lagi. Terima kasih sudah mengikuti channel Wan dan Putra Orsia. Jangan lupa subscribe, like, and share. Tunggu episode selanjutnya. Salam silaturahim.